Begitu Xiaoyan mengatakan ini, kehendak makhluk abadi dan iblis tidak mendapat tanggapan, kedua jari itu bertabrakan di udara, dan tidak ada pemenang untuk sesaat. Kedua belah pihak saling membatalkan energi agung masing-masing, sehingga terus menyapu, itu memang memiliki kekuatan. Namun ia tetap saja hanya seekor cacing yang mengguncang pohon. Pria itu tersenyum segera dia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk satu jari lagi ke udara, dia memadatkan jari pembunuh bintang yang kedua, jari-jari raksasa yang diselimuti udara hitam segera membawa angin kencang yang menakutkan. Bergabung dengan jalur pertama dan bertabrakan dengannya, kekuatan dua jari tentu saja, Xiaoyan tidak bisa bersaing dengannya hanya dengan satu jari. Yang kulihat hanyalah jari yang dipenuhi kerusakan emas, di bawah dua jari hitam ia mulai mengalami stagnasi dan kemudian perlahan-lahan runtuh. Begitu keruntuhan dimulai ini adalah tren kehancuran yang tidak bisa diubah, jari pembunuh bintang Xiaoyan akhirnya roboh sepenuhnya. Jari yang dia gunakan mengandung energi dan kekuatan darah yang sangat besar, tapi sekarang saya harus menggunakan jari kedua lagi, makhluk abadi dan iblis terus meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wan Ji namun kini saat menghadapi pria itu, aku merasa kekuatanku tidak cukup, nasib makhluk abadi dan iblis memberi Xiaoyan kekuatan, mungkin adalah keabadian dewa yang bisa melawan telapak tangan utama tingkat pertama. Menghadapi alam setengah cengkeraman keabadian ilahi, saya jelas merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Seperti yang dikatakan pria itu tidak mungkin benar atau salah. Palsu, tidak mungkin benar bagaimanapun, ini bukanlah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, jika dewa asli dan dewa asli berada di bawah teknik pembentukan kehidupan, mampu mencapai alam leluhur dewa asli, saya tidak tahu apakah saya bisa bersaing dengannya, setidaknya untuk saat ini. Dengan bantuan keberuntungan abadi dan setan Xiaoyan masih belum yakin akan kemenangannya bagaimanapun, ini hanya keberuntungan mampu membiarkan Xiaoyan bersaing dengan keabadian dewa tingkat pertama sudah sangat bagus. Level kedua ini, kesenjangannya terlalu besar, hanya saja Xiaoyan tidak bisa membayangkan bahwa itu hanyalah perbedaan di dunia nyata. Lagi pula, saat kaisar itu abadi Xiaoyan sudah tak terkalahkan, di level yang sama pada langkah ke-7, Anda dapat menggunakan kekuatan dewa asli untuk melawan langkah ke-9. Lagi pula, tidak ada jurang pemisah antara level pertama dan level kedua. Tapi Xiaoyan tetaplah seorang kaisar abadi. Tidak benar-benar melangkah ke dalam keabadian Tuhan bahkan tidak sampai setengah langkah ke dalamnya, perbedaan sebenarnya adalah keabadian kaisar dan keabadian para dewa, kehendak makhluk abadi dan iblis tidak merespon, sebagai dunia bahkan mengetahui bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia, namun demikian ia juga tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Sesuatu seperti daun dunia bahkan yang mulia pun tidak mungkin memilikinya secara alami, kehendak makhluk abadi dan iblis tidak akan membayar terlalu banyak untuk ini. Karena kondisi Xiaoyan juga sangat berlebihan. Bagaimana jika setelah membantu Xiaoyan, yang terakhir menepuk pantatnya dan langsung pergi, kehendak makhluk abadi dan iblis akan mengalami kerugian besar. Tapi sekarang bahkan jika Xiaoyan ingin melarikan diri, tapi kita berada di dunia gerbang kuno yang luas ini agak merepotkan untuk pergi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, jari pembunuh bintang kedua Xiaoyan, setelah terhenti sejenak dalam tabrakan masih jatuh dan meledak kali ini, pria jelek itu tidak lagi memberi kesempatan pada Xiaoyan. Dia menyentuh tahi lalat di dagunya lalu dia melambaikan tangannya dengan kasar, segala sesuatu di sekitarku seakan runtuh seketika. Setidaknya di mata Xiaoyan, inilah masalahnya. Namun yang runtuh hanyalah dunia di mata Xiaoyan saat ini. Dia memasuki ruang yang membingungkan langit gelap dan bumi putih, tapi di atas tanah ini lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang seperti jerami, seolah-olah berada di bawah tanah ini,
terjebak seperti raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan bergoyang, meskipun tingginya ribuan kaki, perhatian mereka semua teralihkan oleh tangan hitam raksasa yang menonjol dari tanah putih. Selamat datang di alam abadiku, negeri kebingungan. Jelas tidak ada serangan, namun di bawah tangan hitam raksasa yang menarik Xiao Yan maju mundur, kekuatan ki dan darah dalam tubuh dengan cepat diserap Xiao Yan, ingin menolak tapi saya hanya merasa bahwa saya tidak berdaya, saya dapat membantu Anda mencapai alam leluhur tapi bisakah kamu membiarkan aku melihat ketulusanmu? Sepertinya Xiao Yan sedang merasakan krisis saat ini. Suara keinginan abadi dan iblis terdengar di telinga Xiao Yan lagi, tangan hitam raksasa dari tanah putih memegang erat Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak saat ini, kemudian seluruh dunia di sini tampak terbalik secara horizontal pada saat ini. Xiao Yan sepertinya terjebak di dinding putih, telapak tangan hitam membelai tubuhnya dengan liar. Jauh ke dalam mulut dan rongga hidungnya, di mana saja jari bisa masuk. Rasa ketidakberdayaan ini membuat Xiao Yan belum pernah terjadi sebelumnya, dibandingkan dengan kehilangan darah dari tubuh, rasa panik tak berdaya ini justru membuat Xiao Yan semakin tidak nyaman. Pria jelek tersenyum, aku melihat jari-jarinya menari-nari di udara. Tiba-tiba, tangan hitam raksasa itu tiba-tiba mengerahkan tenaga, dia benar-benar mematahkan lengan Xiao Yan. Klik. Suara retakan tulang sangat keras, dia terus menari, lengan Xiao Yan yang lain juga patah. Telapak tangan hitam bukanlah pukulan yang tiba-tiba, sebaliknya, berikan kekuatan secara perlahan dan terus-menerus sampai rusak. Dada Xiao Yan terus naik dan turun, darah meluap dari mulut saat ini, bahkan ada telapak tangan yang membuka mulut Xiao Yan. Telapak tangan lainnya direntangkan ke dalamnya, cabut gigi Xiao Yan satu persatu setelah lengannya patah, tidak terkecuali kaki Xiao Yan. Ah! Teriakan seperti ini tidak tertahankan, meskipun abadi namun rasa sakitnya tidak kunjung hilang, apalagi telapak tangan terus mengerahkan tenaga dan tidak dapat dipulihkan sama sekali, tulang-tulang di tubuh patah setiap incinya di tanah putih secara paksa. Tubuh Xiao Yan mengambil bentuk yang aneh. Tidak seperti yang diciptakan oleh tubuh manusia. Perhatikan, kehendak makhluk abadi dan iblis. Jika tiruanku ini musnah, dunia kuno keabadian dan iblis akan dilenyapkan dari 9 alam mulai sekarang. Xiao Yan sampai saat ini, dia masih belum menyerah. Sebaliknya, hal itu mengancam keinginan makhluk abadi dan iblis. Aneh sekali melihat pria jelek ini di depanmu. Xiao Yan tidak sebanding dengan kekuatannya yang dahsyat. Bahkan jika nasib makhluk abadi dan iblis memberi kekuatan pada Xiao Yan, masih belum ada yang cocok. Apa itu mungkin pria di depanku diutus oleh kehendak makhluk abadi dan iblis? Kehendak makhluk abadi dan iblis adalah penolong sekaligus pembunuh, sekadar membuat permainan dan membuat Xiao Yan menyerah. Berjanji untuk membantu dunia kuno yang abadi dan iblis, yang mulia, bolehkah saya berani bersumpah demi Sensi? Suara keinginan makhluk abadi dan iblis terdengar lagi, itu saja, hanya tiruan. Jadi bagaimana jika saya jatuh ke dunia kuno Anda yang abadi dan iblis? Yang hilang dariku adalah tiruannya, dan Anda akan membawa puluhan ribu makhluk hidup dan dihancurkan selamanya. Xiao Yan mencibir. Sekarang dia sedang berperang psikologis melawan keinginan makhluk abadi dan iblis itu, tergantung pada bagaimana pihak yang terakhir memilih. Setelah beberapa saat terdiam, Xiao Yan benar-benar merasakan vitalitas agung menyapu dari segala arah. Secara gila mengalir ke tubuhnya. Saya dapat membantu Anda menjadi dewa asli alam leluhur. Tapi orang ini adalah sebab dan akibat Anda sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak akan membantumu membunuhnya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada diri Anda sendiri. Kehendak makhluk abadi dan iblis akhirnya mengambil tindakan. Vitalitas agung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama segel bintang 9 di antara kedua alisnya mulai berdetak dan bersinar.